Nah di sini tuh katanya banyak ikan sapu-sapu yang mati. Jadi gue mau pantau langsung melihat ikan sapu-sapunya. Dalam rangka Hari Sungai Sedunia yang jatuh tepat tanggal 24 September, gue diajak liputan spesial nih guys. Berbeda dari liputan gue yang biasanya cuma di Jakarta, kali ini gue diajak keluar Jakarta. Ya, sekalian healing tipis-tipis lah ya. Jadi gue mau diajak ngeliat kondisi terkini Sungai Cilengsi dari hulu sampai hilir. Kalau di hulu sungainya itu masih terkenal tempatnya yang bagus, pemandangan alamnya pun yang masih asri, dan airnya masih jernih banget. Beda dengan hilir Cilengsi, yang airnya sudah tercemar, di sana tuh airnya warna hitam pekat dan bau. Dan yang lebih parahnya lagi, katanya di sana tuh banyak ikan sapu-sapu yang udah mati. Kok bisa ya? Padahal ikan sapu-sapu itu ikan yang cukup kuat hidup di air kotor. Tapi kalau sampai banyak yang mati, berarti air sungainya itu udah tercemar parah banget guys. Mau tahu kelanjutannya gimana? Ini cerita gue dari lapangan. Oke, perjalanan gue dimulai dari ngeliat hulu sungai Cilengsi dulu. Jadi dari rumah gue yang di Tangerang, gue harus keretaan sampai stasiun Cilebut Bogor. Setelah sampai, gue dijemput lah sama tim gue dan kita lanjut motoran ke desa Karangtengah lewat Sentul. Perjalanan kurang lebih selama 1 jam lah ya untuk kita sampai di kawasan Lewi Hejo. Tapi kita nggak ke Lewi Hejonya sih. Kita bakal trekking ke atasnya lagi yaitu Curug Cibaliung, yang nantinya kita ngelewatin Lewi Cepet dan Lewi Lio. Pas sampai kita harus bayar dulu. Setelah itu kita trekking lah. Kurang lebih 2 jam buat sampai ke Curug Cibaliung. Ya sahabat kompas.com, ini udah hampir di titik tujuan. Kita mau ke Cibaliung. Jadi kita harus trekking lagi dari Lewi Cepet dan Lewi Liok. Rasa lelah gue akhirnya terbayarkan setelah gue sampai di Curug Cibaliung. Mau tau gak sih tempatnya sebagus apa? Tapi jangan lupa dong, klik tombol subscribe-nya YouTube Cerita dari Lapangan, biar kalian bisa cepat update ngedengerin cerita-cerita kita nih dari para jurnalis yang kerja di lapangan. Ayo buruan, gue tungguin ya. Jadi di Curug Cibaliung itu airnya bener-bener jernih kebiruan. Dan pemandangan alamnya pun masih asri banget. Kalian tahu gak sih kalau Curug Cibaliung itu ternyata hulu sungai Cilengsi yang mengalir dari Bogor hingga kota Bekasi. Nah akhirnya gue sempetin lah main air di curug itu. Ya memang sih airnya tuh agak dingin, tapi seru aja gitu bisa ngerasain sensasinya main di curug. Ya sahabat kompas.com, sekarang gue sama teman-teman udah sampai di Curug Cibaliung. Tadi kita juga udah sempet berenang-berenang. Ini ada pemandangan view curugnya. Ini kelihatannya sih cetek ya, tapi di dalamnya itu lumayan dalam. Dan kita sekarang mau siap-siap ke tempat yang kedua. Ini kalau bisa dilihat, ini tuh airnya jernih banget. Batu-batunya aja tuh kayak kelihatan. Serunya di belakang gue tuh juga ada yang lagi bakar-bakar untuk menghangatkan tubuh mereka. Memang di sini sih airnya cukup dingin ya, tapi kalau untuk udaranya yang backgroundnya pegunungan gini sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu dingin lah, tapi yang bikin dinginnya itu airnya. Tadinya kita mau main ke tempat berikutnya yaitu Lewi Cepet dan Lewi Lio. Tapi apa daya, kita kayaknya main di Curug Cibaliungnya itu terlalu sore udahannya. Jadi kita harus pulang guys, biar gak kemalaman karena di sana tuh gak ada lampu.
Nah, penting banget nih untuk kalian yang kalau misalnya mau main sampai sore biar puas gitu ya, harus bawa senter. Oke, besokannya gue sama tim melipir lah kita ke Hilir Cilengsi, ujung dari hulu yang tadi kita lihat. Ya, perjalanannya dari Bogor ke Bekasi itu ya kurang lebih 2 jaman lah ya. Jadi kita motoran lagi nih ke Bekasi. Pas sampai sana, gue bener-bener kaget banget ngeliat perbedaan antara hilir dan hulu yang kemarin gue datengin. Kalau di hulu gue masih bisa menikmati airnya, karena airnya tuh masih sangat jernih dan adem banget gitu di hulu. Tapi kalau di hilir, nggak bisa dimainin airnya, karena warnanya itu sudah hitam pekat, sudah tercemar, bahkan tuh ya aromanya pun bau. Bahkan gue juga ngeliat langsung ikan sapu-sapu banyak yang mati di pinggiran hilir Sungai Cilengsi. Nah, ini tuh yang menandakan perbedaannya tuh cukup drastis antara hilir dan hulu. Kemungkinan sih hilir Sungai Cilengsi itu mungkin karena sudah melewati area industri dan pemukiman, jadinya tercemarnya parah banget sih guys. Ya sahabat kompas.com, sekarang gue udah ada di Hilir Cilengsi. Ini ujung dari hulu Cilengsi yang kemarin gue datengin sama teman-teman. Nah, di sini tuh katanya banyak ikan sapu-sapu yang mati. Jadi gue mau pantau langsung melihat ikan sapu-sapunya. Nah, sekarang gue udah hampir di bagian bawah tuh kelihatan ikan sapu-sapunya yang mati. Ini kan sapu-sapunya ini udah mati karena tercemar Sungai Cilengsi. Oh, susah turunnya sini alat. Ini kan sapu-sapunya. Deketin lagi ke sana. Yang mati. Sapu buat makan siomay ini. Buat ini dikonsumsi masyarakat. Ya. Karena adanya Sungai Cilengsi yang sangat tercemar, ikan sapu-sapunya jadi mabok guys. Nah, gue penasaran banget sih kenapa ini bisa terjadi. Akhirnya gue tanya langsung lah ke Pak Puarman selaku Ketua Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikeas. Pak, ini kan banyak ikan sapu-sapu yang mati ya, itu penyebabnya kenapa sih Pak? Ya, jadi ikan sapu-sapu yang mati sekarang di Sungai Cilengsi ya terutama ya. Ini karena limbah industri yang mengotori Sungai Cilengsi atau mencemari Sungai Cilengsi yang begitu parahnya gitu. Ini sudah sangat keterlaluan Mbak ya. Pernah dengar ikan sapu-sapu kan, seperti apa karakter sapu-sapu ya? Harusnya ikan sapu-sapu itu dirancang hidup di air yang sangat keruh ya, mereka bisa hidup. Tapi ini aja mati ya. Berarti pencemaran limbah industri yang terjadi di Sungai Cilengsi sudah sangat kategori amat parah. Itu sih kalau menurut saya untuk Sungai Cilengsi tadi. Kita ketahui bahwa di hulunya Sungai Cilengsi, terutama antara jembatan Wika sampai jembatan Cikuda, itu berdiri hampir 100 pabrik atau industri di kiri kanannya Sungai Cilengsi. Jadi patut diduga ya sumber pencemarannya dari sana. Upaya dari komunitas peduli sungai seperti apa Pak? Siap. Kalau upaya dari KP2 kami selalu mengumpulkan bukti-bukti, kami selalu mengumpulkan data-data. Karena kami tidak mempunyai otoritas dan kami tidak punya wewenang, itu kami berikan pada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan. Tapi menurut kami langkah yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang, karena pemerintah masih fokus kepada pembinaan dan pengawasan. Harusnya kalau ini sudah berulang bertahun-tahun, ini sudah harus dilakukan penindakan yang sangat tegas. Apa itu penindakan yang sangat tegas? Pidanakan pelakunya. Kalau masih berbuat lagi, tutup pabriknya. Saya rasa itu supaya tuntas. Hanya karena ulah dan ego manusia, kehidupan di sungai bisa rusak seperti ini. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang buang sampah sembarangan, nggak ada lagi pabrik yang buang limbah ke sungai, kayaknya hilir Sungai Cilengsi airnya itu akan sama jernihnya dengan hulu yang kemarin gue datengin deh. Tapi balik lagi sih, kita harus sadar diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Kita benar-benar harus peduli sama lingkungan, karena nanti dampaknya akan semua kita yang ngerasain. Oleh karena itu, kita harus punya komitmen kuat untuk jaga sungai dari hulu hingga hilir demi kebaikan kita semua.
Oke guys, sekian dulu cerita gue dari lapangan. Ikutin cerita gue dari lapangan berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.